Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan sebuah pengkhianatan, bagian 11. Wajahnya datar, memang pernikahan ini terjadi atas keterpaksaan belaka. 1, 2, 3. Foto diambil oleh sang ahli fotografer. Jose mempraktekkan gerakan tangan di bibir, menyuruh Axel untuk tersenyum walau sedikit saja. Lalu, Elle melihat ke arah wajah sang Dedi. Senyum itu terlihat kaku seolah dipaksakan. Hentikan sesi potret ini, kata Elle. Gadis itu merasakan sesuatu saat melihat wajah Axel. Kenapa? Tanya Axel bingung. Menurutnya tidak ada masalah. Mungkin baginya ia tidak ada masalah, tapi bagi Elle ini sangat janggal. Bukankah ini pernikahan atas dasar cinta? Tapi mengapa tidak terlihat kebahagiaan di wajah lelaki tua itu? Pikirnya heran. Aku capek, jawab Elle singkat dan jelas. Oke, hentikan semua ini. Gadisku sudah merasa lelah, ucap Axel pada tim fotografer. Elle semakin kesal dengan penuturan Axel. Kenapa tidak mencegahnya? Setidaknya lelaki itu membujuknya untuk melakukan sesi pemotretan. Bukankah ini acara paling penting untuk dikenang? Lagi-lagi Elle merasakan kecewa melanda hatinya. Jose memijat pelipisnya. Axel mengangkat tangan seolah menanyakan, ada apa yang terjadi? Lalu melihat Elle pergi dari ruangan itu. Ada apa? Tanya Axel setelah Elle tidak ada. Harusnya Tuan tahu, apa yang diinginkan Non-El. Dia ingin ini momen paling spesial, ini hari paling sejarah dalam hidupnya. Lalu aku harus bagaimana? Semua ini ulahmu, kamu yang menyuruhku pernikahan atas dasar cinta. Seharusnya aku tidak melakukan ini, cetus Axel. Ia bisa mengajak Elle menikah atas dasar lain, bisa bilang saling membutuhkan, bukan atas dasar cinta. Elle merajuk. Mau tidak mau Axel harus merayu gadis itu. Ia menyusulnya ke kamar. Axel masuk ke dalam kamar, melihat Elle tengah membuka baju pengantinnya. Membuka resleting yang membuatnya kesusahan, tangannya tak cukup menjangkaunya. Ia tahu ada suaminya yang baru masuk, tapi enggan untuk meminta pertolongan. Ceritanya gadis itu sedang kesal. Pernikahan macam apa ini? Rutuknya murka. Axel yang mendengar langsung menghampiri. Apa yang kamu katakan barusan? Coba ulangi? Tanya Axel. Apa? Aku tidak mengatakan apa-apa, elaknya. Tangannya sibuk meraba resleting belakang. Jangan berbohong, kamu marah pada Dedi, Om? Axel meraih pinggang Elle dan merapatkan tubuhnya, tangannya menjakau punggung gadis itu. Menarik sleting, dan menurunkannya secara perlahan. Aku bisa sendiri, tolak Elle sedikit berontak. Tapi Axel tidak peduli. Elle masih kesal, dan Axel malah seperti ini. Mengendus daun telinga, dan tangan terus turun membuka gaun pengantinnya. Dedi, lepaskan. Aku mau ganti baju, kata Elle. Bukankah kamu istriku sekarang? Lalu bagaimana kalau Dedi tidak akan melepaskanmu? Dedi, ini masih siang. Mana mungkin melakukannya di siang panas terik begini, pikir Elle. Memangnya ada waktu khusus untuk melakukannya, Om? Axel berhasil melepas gaun itu, hingga tergeletak di atas lantai melingkari kaki jenjang gadisnya. Tubuh Elle sudah polos. Si kembar yang begitu menggoda, nyaris keluar dari persemayamannya. Axel menyusulinya dengan telunjuk dari leher dan berhenti tepat di antara si kembar. Kita sudah menikah. Dedi menginginkannya, bisik Axel. Elle langsung mendelikkan matanya. Mungkin benar dugaannya, lelaki itu hanya menginginkan tubuhnya. Bukan cinta, melainkan nafsu. Beri aku waktu sampai aku siap. Terlalu ragu, sehingga Elle tidak bisa menyerahkan mahkotanya begitu saja, bukan tak ingin menjadi istri yang berbakti. Ketakutannya dengan masa lalu sang ayah, yang menjadi pertahannya. Butuh bukti atas nama cinta, yang diucapkan Axel padanya. Waktu apa lagi? Tidak ada alasan untuk mengundurnya. Dedi tidak mencintaiku, setidaknya aku bisa menikmati sentuhan dari orang yang mencintaiku. Membuatku nyaman, dan tidak dengan keterpaksaan. Dedi egois.
Dan akhirnya, Elle menangis. Axel memeluknya mencoba menenangkan gadis labil itu. Kenapa jadi malah seperti ini? Pikirnya gusar. Dan Axel juga tidak bisa memaksa Elle, karena gadis itu menangis dengan tubuh bergetar. Axel paling tidak bisa melihat seorang wanita menangis di hadapannya. Dedi tidak akan memaksa, Dedi akan menunggu sampai kamu siap. Setelah mengatakan itu, Axel pun keluar. Jose, panggil Axel. Ya, Tuan, jawab Jose. Kita ke kantor sekarang juga, ajak Axel. Ke kantor? Jose mengerutkan kening. Tadi bilang tuannya akan mengambil cuti untuk beberapa hari, tapi kenapa sekarang berubah pikiran? Ayo cepat. Jangan kebanyakan mikir. Axel keluar rumah, dan melihat penjaga tinggal sedikit. Kemana penjaga yang lain? Tanyanya heran. Tadi ada beberapa orang datang. Sepertinya akan mengganggu acara. Tuan, jawab salah satu anak buahnya. Ini pasti ulah Leo, gumamnya, jangan biarkan orang lain masuk. Jaga Elle jangan biarkan keluar sendirian, pesannya. Mari, Tuan, kata Jose. Sedangkan Elle, gadis itu melihat dari jendela. Melihat kepergian sang Dedi, yang baru saja menjadi suaminya beberapa jam lalu. Beberapa anak buah Axel berjaga, Elle mengerutkan kening. Sejak kapan rumah ini ada penjaganya? Maaf, Tuan. Kami gagal, kata anak buah Leo menunduk. Cari cara lain untuk menghancurkan balik. Aku yakin, Axel menikahi putriku hanya untuk balas dendam. Kita lihat nanti siapa yang akan menderita. Aku tidak peduli dengan gadis itu. Tapi dia anak Anda, Tuan, kata Ronald. Salah besar jika Axel berpikir, aku akan hancur karena dia menyakiti putriku. Dia sendiri yang akan terluka. Leo tertawa, karena sudah punya rencana basudil. Untuk sementara, biarkan mereka melewati masa-masa indah mereka. Setelah mereka sudah saling cinta, kita pisahkan, sambung Leo. Sejak kepergian Axel, Elle merasa bersalah. Meski pernikahan ini bukan atas dasar cinta, setidaknya ia bisa memahami situasi. Axel yang kini sudah menjadi suaminya, tentu berhak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Elle tengah rebahan di kasur, menatap langit-langit kamar. Hatinya gundah gulana, bagaimana kalau pria itu marah lagi? Dan pergi ke klub untuk mencari hiburan? Bayangannya langsung tertuju pada Bella, gadis yang selalu menampakkan diri di klub yang biasa didatangi suaminya. Elle langsung beranjak, ia mencari Carla dan meminta bantuannya. Miss, panggil Elle, sembari menuruni anak tangga dengan berlari kecil. Miss harus bantu aku, kata Elle, setibanya di dapur dan mendapati Carla yang sedang mencuci piring. Carla menautkan kedua alis. Bantu apa? Tanyanya menjeda aktivitasnya, mengeringkan tangan dengan handuk kecil yang menggantung di dinding. Sepertinya Dedi marah, aku merasa bersalah karena sudah menolaknya, jelas Elle. Marah? Menolaknya? Carla melohok. Iya, tadi. Elle bingung harus menjelaskannya seperti apa. Jari telunjuk diadu-adukan, karena tidak tahu harus bicara mulai dari mana. Malu? Tentu iya. Usia Elle jauh lebih muda dari Carla, dan ia harus menjelaskan penolakan hubungan suami istri. Terlebih, Carla yang belum menikah, apa wanita itu mengerti apa yang dimaksudnya? Pikir Elle bingung. Apa yang harus aku bantu? Carla tahu apa maksud gadis itu tapi pura-pura tidak tahu. Bantu aku membujuk Dedi. Miss bisa membantuku, membuatkan makan siang untuknya. Aku mau menemuinya di kantor, kata Elle. Yakin? Tanya Carla pasti. Elle mengangguk. Apa dulu yang harus disiapkan? Tanyanya. Elle yang tidak tahu soal dapur pun nekat melakukannya, demi sang Dedi yang kini sudah menjadi suaminya. Jadi istri harus pintar masak, kan, Miss? Miss bilang, cinta bisa tumbuh dari isi perut. Kalau kita pintar memasak dan suami kita suka, lambat laun perasaan itu pasti ada, kan? Aku mau Dedi mencintaiku, tutur Elle polos. Kamu mencintainya? Tanya Carla. Dia suamiku sekarang, mau tidak mau aku harus mencintainya.
Elle malu mengakui perasaannya. Semoga Tuan juga bisa mencintaimu, batin Carla. Ia tahu tentang pernikahan ini, berniat balas dendam. Tapi Carla yakin, kalau suatu saat cinta itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Apalagi, Elle gadis yang sangat baik. Carla mengusap bahu gadis itu sambil tersenyum. Ayo, kita mulai memasak, ajak Carla antusias. Elle tersenyum sambil jingkrak-jingkrak. Ayo, Miss. Elle tak kalah semangat. Setibanya di kantor, Axel tersenyum melihat rekaman CCTV, memperlihatkan betapa berjuangnya gadis itu untuk mendapatkan hatinya. Dalam hati, ia senang ada yang memperhatikannya. Terlebih, ia rindu dengan sosok istri yang selalu memanjakan lidahnya. Tapi saat pengkhianatan itu terjadi, semuanya hancur. Separuh hidupnya hilang, menderita selama 15 tahun di penjara. Aduh, Miss. Tanganku. Tangan Elle terkena pisau. Saat melihatnya, Axel langsung mendekatkan diri. Menarik kursi kebesarannya ke sisi meja, dan menatap layar laptop secara dekat. Rasa khawatir itu menjalar, gadis manja itu menangis saat tangannya berdarah. Axel meraih ponsel, berniat menghubungi Carla. Tapi ia kembali meletakkan ponsel di atas meja. Mengurungkan niatnya, karena yang ia tahu gadis itu sedang merajuk padanya. Tentu Elle tidak mungkin mau menerima panggilan darinya, bukan? Axel ingin tahu, bagaimana cara gadis itu menaklukkan hatinya. Apakah dia akan sepintar Hana? Axel bersandar di kursi, dan tatapannya terus pada layar laptop, seperti sedang menonton acara memasak di televisi. Elle terlihat lucu saat menggunakan celemek, mungkin ini pertama kali dalam hidupnya. Axel jadi tidak sabar dengan hasil masakan gadis itu, semoga rasanya enak, pikirnya. Tok, tok, tok. Axel menutup laptop. Masuk, sahutnya. Meeting sudah siap, semua sudah menunggu, kata Jose. Axel pun beranjak dari kursi kebesarannya, dan akan melakukan meeting hari ini. Miss, semua sudah, kan? Apa tidak ada yang tertinggal? Tanya Elle yang sudah selesai memasak. Sudah, tidak ada yang tertinggal. Tuan pasti suka dengan makanannya, gak nyangka kalau kamu bisa memasak, kata Carla senang. Ini semua karena Miss yang bantu, aku hanya bolak-balik masakan di wajan. Mengiris bawang saja tanganku yang keiris, Elle terkekeh sendiri. Setidaknya sudah mau belajar memasak untuk suami, sudah sana. Mandi dulu, titah Carla. Elle pun bergegas ke kamar untuk membersihkan diri. Setelah semuanya selesai ia kembali ke dapur, untuk mengambil hasil masakannya yang sudah dikemas rapi oleh Carla. Miss, bagaimana penampilanku? Tanya Elle, memutarkan tubuhnya di hadapan Carla. Cantik, Carla sampai pangling melihatnya. Gadis itu menggunakan rok mini jeans. Baju putih dengan model karet mengerut di dada, yang memperlihatkan kedua pundak. Sungguh cantik, tak lupa membawa tas selempang kecil berwarna coklat, yang senada dengan flat shoes yang dikenakannya. Kenapa jantungku tiba-tiba berdebar ya, Miss? Elle jadi gugup seperti akan bertemu dengan sang pujaan hati, menyentuh dadanya yang bergemuruh. Itu tandanya sudah ada cinta di sini. Carla menyentuh tangan Elle yang menempel di dadanya. Cepatlah berangkat, sebentar lagi jam makan siang, kata Carla. Berangkat sama supir, aku sudah mengatakannya, sambungnya lagi. Iya, Miss. Aku pergi dulu. Untuk yang pertama kalinya Elle datang ke kantor, tidak ada yang mengenalnya di sana. Elle celingak-celinguk, lalu menghampiri meja resepsionis. Permisi, kata Elle. Ya, ada yang bisa kami bantu, jawab staf. Aku mau bertemu Dedi, di mana ruangannya? Tanya Elle. Dedi? Siapa Dedi Nona? Staf itu tidak mengenalnya, siapa namanya? Mungkin saya bisa cari datanya di sini. Axel Austin, itu nama dediku, jawab Elle polos. Tuan Axel? Staf itu terkejut, tapi setelahnya ia langsung memberitahukan ruangannya. Elle segera pergi, setelah staf itu memberitahukan di mana ruangan suaminya. Siapa gadis itu? Tanya staf satunya setelah kepergian Elle. Katanya anak Pak Bos.
Keduanya pun jadi membicarakan Elle. Tak menyangka kalau bos mereka memiliki seorang anak yang sudah menjadi gadis yang sangat cantik. Elle tiba di lantai atas, di mana ruangan Axel berada. Lalu melihat security yang berjaga di sana. "Pak, mau tanya, ruangan Pak Axel yang sebelah mana ya?" tanya Elle. Belum security itu menjawab, Axel muncul bersama Jose serta karyawan yang lainnya seusai meeting. "Elle?" kata Axel. Elle yang mendengar seseorang menyebut namanya, langsung menoleh. "Dedi." Elle menghampirinya, karyawan yang lain tercengang akan kedatangan gadis cantik itu. "Ayo bekerja, pergi ke ruangan masing-masing," kata Jose. "Hai, Ancle," sapa Elle dengan senyumnya. "Hai juga, Non." Jose tersenyum, "Saya permisi, Tuan. Jika butuh sesuatu hubungi saja." Jose pergi meninggalkan Axel bersama Elle. Axel pergi ke ruangannya, dan Elle mengekornya dari belakang. "Kamu ngapain ke sini?" tanya Axel setibanya di ruangannya. "Dedi masih marah padaku." Elle masih berdiri di dekat pintu, lalu berjalan dan meletakkan paper bag berisi makanan yang ia bawa. "Apa aku tidak boleh menemui suamiku?" tanya Elle murung. "Kamu mengakui Dedi sebagai suamimu, sedangkan Dedi tidak berhak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milik Dedi." Axel menatap penampilan Elle dari ujung kaki sampai ujung kepala, benar-benar anak remaja. Cantik, manis. Elle semakin mendekat, berdiri tepat di samping kursi yang diduduki oleh Axel. "Masih membahas soal itu? Aku datang ke sini hanya untuk menemui Dedi. Tapi begini cara Dedi menyambutku." Bersambung.